Kembali lagi bahas Asus TUF Gaming A16, laptop para inceran warga yang memang lagi nabung buat beli semua game di Steam-nya. Tapi ya emang ya, TUF A16 kali ini kayaknya udah nggak bisa dibilang mainstream notebook gaming lagi sih. Si Asus tuh mau isengin aja ke kalian. Kalau mereka tuh punya laptop gaming gak mahal, tapi isinya ditinggiin speknya. Ya jelas memang dari harganya ini udah gak murah lagi, tapi masih wajar. Karena dikarenakan ya, yang barusan gue bilang isinya tuh yang gak main-main. AMD Ryzen 7 260 sama RTX 5070. Lu bayangin aja, ini spek fresh, kelas atas punya, jiwa TUF-nya tuh ya udah gak jiwa TUF lagi. Tapi ini TUF rasa ROG Strix sih, yang udah jelas lu bisa main game apapun di laptop ini, jamin. Ya kecuali game-game nanti yang mau datang, terus butuh spek tinggi dan gak optimal gamenya. Ya udahlah ya, mending kita bumper dulu. Kita bahas secara desainnya dulu. Menurut gua, gak banyak nih hal yang berbeda dibanding seri TUF A16 sebelumnya. Secara looks memang kelihatannya modern dan ala TUF ya. Logo TUF-nya di cover atas juga kelihatan lebih minimalis, nggak rame kayak seri gaming lain yang suka kebanyakan ornamen. Jadi buat lu yang suka tampil kalem tapi tetap pengen ada aura gamernya, ya ini masih cocok. Soal feel-nya, body laptop ini tetap kerasa solid, engselnya kokoh, bisa dibuka sampai 140 derajat. Jadi no worry banget buat yang kadang suka ceroboh pas ngebuka laptop. Bobotnya ada di kisaran 2,2 kilo ya, masih standar buat laptop gaming 16 inci, memang bukan yang paling ringan, tapi masih wajar kalau lu harus sering ngebawa keluar. Ditambah lagi, laptop ini juga udah punya sertifikasi standar military grade ya, military STD 810H, yang artinya nggak gampang ringkih kalau kebentur atau dibawa di kondisi yang sedikit ekstrim. Secara keseluruhan, desain Asus TUF Gaming A16 ini menurut gue sih desainnya udah aman. Intinya nggak norak yang bikin lu bawa kemanapun tetap aman. Tentunya juga kalau dibawa-bawa masih standar bawa laptop gaming lah. Memang nggak ringan tapi nggak bulky juga si laptopnya. Tapi beda untuk di sisi keyboard nih, aura gamingnya tetap ada karena dikasih RGB light keyboardnya. Tinggal lo otak-atik aja pakai fitur Aura Sync-nya bawaan dari software Armoury Crate. Mau dibikin klip kayak lampu disco, motion ombak, atau stay di satu warna pun juga bisa. Tapi kalau lo memang nggak suka, ya tinggal set di warna putih aja kayak gua yang nggak suka RGB. Terus untuk layoutnya full size dengan numpad dan ada key travel 1,7 mm, ada tombol dedicated multimedia juga, sama shortcut untuk Armoury Crate dan juga tombol copilot yang langsung nyambung ke AI-nya si Windows. Sama touchpad juga ukurannya lebar, posisinya di tengah juga, ya udah aman lah ini. Dan buat urusan konektivitas, laptop ini pun punya port yang tergolong lengkap. Ada audio jack combo 3,5 mili, satu HDMI 2.1 FRL, 2 USB A 3.2 Gen 2, satu USB-C 3.2 Gen 2 yang udah support display dan juga G-Sync pula, power delivery, dan satu USB-C 4, terus juga USB A 2.0, dan gak lupa RJ45 LAN portnya. Posisinya dominan ada di sisi kiri, sedangkan sisi kanannya itu cuma USB-A doang yang untuk kabel manajemen, dan penggunaan mouse pun jadi tergolong aman. Sedangkan untuk konektivitas wirelessnya, laptop ini juga udah dibekali Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Nah, pindah ke bagian layarnya, laptop ini udah pasti bawa panel 16 inci dengan resolusi di Full HD Plus atau WUXGA 1920x1200 pixel dengan rasio 16:10. Yang pasti lebih lega dan lebih enak dipandang. Jadi enak banget dipakai buat multitasking. Panel yang dipakai ya IPS dengan coating anti glare, warna yang ditampilkan juga oke, cakupannya udah 100% sRGB ataupun di sekitar 75% Adobe RGB. Yang artinya selain buat main game masih lumayan bisa dipakai buat produktif, editing foto ataupun video. Refresh rate-nya di 165 Hz dengan response time 3 millisecond, ready G-Sync, udah standar laptop gaming lah. Kalau menurut gue pribadi, layar TUF A16 dengan SKU FA608UM ini sih udah standar e-sport. Memang resolusinya masih Full HD Plus bukan QHD, salah satu pembeda kuat dibanding ROG Strix ya. Cuma poin ini jadi nilai plus untuk lu bisa dapat frame rate lebih karena nggak diharuskan main di resolusi tinggi. Atau ya kalau mau main di resolusi tinggi tinggal invest monitor aja nanti. Lanjut webcamnya, dia udah punya resolusi Full HD dengan dukungan IR ya untuk Windows Hello. Jelas untuk video call dan kerja ini udah cukup banget ya, nggak kurang. Lalu speakernya pun stereo dan ready Dolby Atmos juga, kualitasnya udah cukup jelas buat lu nonton film ataupun dengerin musik. Plus Asus pun juga udah kasih fitur AI noise cancellation pula. Jadi kalau lagi meeting online ataupun voice chat pas main game
game suaranya lu tetap bisa lebih jernih tanpa banyak gangguan dari sekitar kita. So menurut kalian gimana sampai sini? Coba komen aja di bawah. Oke. Asus TUF Gaming A16 dengan SKUF A608UP ini dibekali prosesor AMD Ryzen 200 series, yaitu AMD Ryzen 7 260 prosesor yang boost up to di 5,1 GHz dengan 8 core 16 thread, dan terdapat AMD XDNA dengan NPU-nya itu up to di 16 TOPS dan dipasangkan dengan GPU Nvidia GeForce RTX 5070 laptop 8GB GDDR7, TGP-nya di 115 watt. RAM-nya 16GB, ada 5 single channel 5600 MHz transfer per second, SSD-nya 1TB PCIe Gen 4 ya. Untuk CPU sendiri, si Ryzen 200 series ini punya 3 poin keunggulan yang jadi alasan Asus tuh masuk ini prosesor ke laptop ini. Pertama, ini adalah refreshment-nya dari seri 8000 yang sebelumnya itu udah jelas performance-nya, multitasking itu udah oke, udah bagus ya. Pengalaman gaming yang dikasih juga jadi stabil, dan soal efisiensi daya juga terbilang hemat. Dan bahkan klaimnya bisa bikin baterai laptop ini bertahan kurang lebih sampai 8 jam. Yang menarik, laptop ini pun juga udah punya Max Switch plus Nvidia Advanced Optimus juga. Jadi kalau lo butuh performance maksimal, GPU-nya bisa langsung nyambung ke layar. Tapi kalau pengennya lebih hemat daya, lo bisa otomatis balikin lagi ke mode iGPU-nya aja. Sama untuk upgradability-nya sendiri, laptop ini jelas ada satu slot RAM kosong karena tadi single channel yang bisa lo upgrade jadiin dual channel, dan RAM-nya lebih besar otomatis. Sama SSD slot kosong lagi untuk tambahan lagi untuk storage-nya. Nice lah ini. Dan dalam hasil pengujian kita juga, performance-nya dari CPU-nya ini memang patut diacungi jempol lah. Hasil tes benchmark CPU-nya di Cinebench R15 single-nya di 270-an, multinya di 2700-an, Cinebench R23 single-nya di 1600-an, multinya di 17.000-an, dan Cinebench R2004-nya single-nya 103 dan multinya di 917. Lalu untuk Geekbench 6 single-nya di 2600-an dan multinya di 10.000, dan untuk stabilitasnya di Cinebench R23 sebanyak 10 kali skor itu tetap konsisten di sekitar 17.000-an. Rata-rata 17.430 dengan deviasinya kecil banget, yaitu di 0,22%. Yang artinya performance prosesornya ini stabil dan gak gampang drop karena panas. Performance yang stabil itu memang gokil ya, dan gak bisa gue pungkiri lagi ya kalau teknologi coolingnya Asus yaitu si second gen Airflow Fans ini layak banget gue kasih pujian dan pujaannya. Beneran MVP lah, bagus lah untuk di laptop seperti ini. Sistem coolingnya itu full width heatsinknya, exhaust fan-nya itu lebar, dan ada filter debu dan 2 buah kipas. Cuma memang kalau lu setting mode kipasnya ke turbo, suaranya mungkin bakal jadi ngalahin kipas angin di rumah lo. Tapi ya udahlah ya. Sementara GPU-nya si RTX 57 bawa fitur ray tracing, DLSS, dan juga teknologi AI terbaru. Jadi selain main game kompetitif dengan frame rate yang tinggi, laptop ini juga bisa dipakai buat rendering ataupun tugas grafis berat. Buat performance sintetis dari GPU-nya pun ya begini, kayak 3D Mark di Stilomet-nya dapat 2800-an, 3D Mark Port Royal-nya di hampir 9000, terus 3D Mark Times Pay-nya di 13.000-an, dan Firestrike-nya di 31.000. Gimana kalau performance content creation-nya? Ya gue cobain render video dari Adobe Premiere, dan hasil project dengan video format Full HD bisa render dengan gampangnya sama nih laptop. Dan kalau untuk format 4K cuma butuh waktu maksimal di 5 detik doang buat lo encoding pakai GPU-nya. Jadi kebukti nih kalau kedua kombinasi mesin laptop ini beneran jadi juru kunci performance-nya. Jadi cocok nih buat kebutuhan lo yang perlu proses grafis dan juga kerjaan AI. Sekarang kita masuk ke moment of truth-nya. Gimana nih speknya ini, beneran bisa ngebantai semua game nggak? Ya harusnya sih bisa ya. Langsung aja gue tes main game di kompetitif ringan dulu ya. Untuk game e-sport ringan kayak Dota 2 dan juga spek kayak gini sih udah performance-nya pasti overkill banget. Bahkan di settingan very high aja itu stabil di 100 fps. Jadi mau buat kompetitif main di low ataupun main santai di high ya, dua-duanya masih aman. Tapi gue expect sih harusnya masih bisa lebih tinggi lagi FPS-nya. Cuma ini sih kayaknya si RTX 5070-nya masih belum terlalu optimize kabarnya untuk game-game CPU bound yang ada di Steam. Tapi bukan artiannya nge-lag ya. Lanjut di CS2, angka frame rate-nya udah jelas standar e-sport banget. Main di setting high aja masih bisa ngasih di 160 fps. Cocok di layar 165 Hz bawaan laptop ini, jadi responsivitas dan juga smooth gameplaynya tetap terjaga. Sama jelas untuk Valorant, gue udah gak perlu jelasin lagi, pasti dapetin FPS yang super tinggi ya, mau di settingan tertinggi sekalipun. Sama kalau buat game-game berat kayak Cyberpunk 2077, di RTX 5070 laptop ini masih sanggup banget. Settingan medium sampai ultra dengan ray tracing nyala
nyala ya masih playable di atas 70 fps. Bahkan overdrive pun dengan RT nyala masih bisa jalan di 50-an fps. Yang notabene udah keren banget untuk laptop kelas TUF ya. Di Monster Hunter jelas ini smooth parah, bahkan di settingan high-nya masih dapat di atas 120 fps rata-ratanya. Jadi hunting monster berasa mulus banget, cocok untuk di layarnya dia yang udah 165 Hz. Tanpa ray tracing, Wukong ini bisa lari gila-gilaan, bahkan di very high aja bisa tembus di 200 fps lebih. Lebih dari cukup maksud gua untuk experience mulus di level AAA terbaru. Dengan ray tracing nyala, frame rate-nya memang turun tapi tetap impresif. Settingan high ke very high masih solid di atas 100 fps. Bahkan mode sinematiknya dengan detail maksimal pun ini masih bisa tembus di 130-an fps rata-ratanya. Ini bukti nih kalau RTX 5070 benar-benar serius buat ngangkat game-game generasi baru. Ditambah baterainya ini gunain kapasitas besar juga di 90 Wh ya, walaupun ke laptop gaming ya, seefisien-efisiennya CPU tetap wajib nyolok biar bisa main nonstop. Laptop ini bisa lah lu bawa secara mobile tanpa harus colok terus, apalagi kan ada max switch-nya ya. Jadi kalau lu cuma kerja casual tapi colokan ketinggalan mah ya itu bukan masalah lagi. Lagi pula chargernya berat sih memang ya, standar charger gaming dan gunain port barunya Asus yaitu barrel port yang bisa kasih daya kencang. Jadi Asus TUF Gaming A16 yang baru kali ini sih ini jelas ya. Kalau lu ingin sebuah laptop gaming dengan spek kencang tapi masih terjangkau buat di kelasnya, ini bisa lu pilih. Ya gue paham harga segini nggak murah, tapi kalau lu ngerasa Asus ROG Strix itu belum masuk budget kalian, ya ini masih bisa banget lu consider. Jelas laptop gaming Asus udah oke lah konfigurasinya. Lu pakai lama dan aman, juga udah ada update drivers jelas ya. Dan tetap optimal laptopnya. Yang penting jangan lupa aja cek armoury crate-nya biar tetap fresh laptop lo. Tapi siapa sih yang cocok beli laptop gaming ini? Ya mungkin yang udah obviously penggunanya ya, yaitu seorang gamer. Tapi gamer-gamer yang memang pengen rasain visual yang lebih cakep dibanding main game lancar tapi settingannya cuma medium doang. Ini ya bisa lo manfaatin. Ditambah layarnya juga udah standar, lo bisa pakai untuk kerja digital kreatif. Ya ini udah masuk lah. Jadi laptop untuk kerja juga. Yang sebenarnya untuk semua kalangan lah yang butuh buat gaming dan juga multitasking. Yang budgetnya juga ada lebih juga. Nggak cuma entry level doang gitu mainnya. Sama info aja nih, dari Asus juga udah nawarin ya, setiap pembelian unit TUF dan juga Asus Gaming di tanggal 1 September 2025, lu bakal dapetin 2 tahun international warranty plus 1 tahun Asus VIP perfect warranty. Jadi udah lebih tenang lah kalau ada apa-apa karena laptopnya itu rusak. Karena udah di discover 100% ADP di tahun pertama lah ya. Dan harganya ya kalau yang ini sih harganya itu di cuma 20 jutaan aja. Tapi ada varian satunya lagi kalau lu pengen pakai CPU yang lebih kencang juga ada, yaitu di Ryzen 9 8940H. Harganya ya menyesuaikan lah. So gimana menurut kalian sama laptop yang satu ini? Silahkan aja kita diskusiin di kolom komentar. Tapi kalau lu mau beli langsung aja cek di deskripsi ataupun YouTube shopping kita, karena kita udah pilihin toko terbaik buat kalian. Yaudah, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua di deskripsi. Follow juga akun unboxing kita di Kong Gak Dinyantai. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.